Selamat pagi, saya Nisa, biasanya dipanggil Caca. Jadi saya hari ini mewakili untuk mencoba kita belajar bareng, ibu-ibu di sini. Jadi Bunda atau Ibu ya Mas ya, aku manggilnya ya. Ibu nggak apa-apa ya. Bunda aja Eh, nggak apa-apa, Bunda ibu aja, juga nggak apa-apa, Mbak Nisa. ya. Bunda aja ya. Jadi Bunda-Bunda di sini terkait sama produk-produk yang ada di Laku Pandainya Bang Jatim gitu. Mungkin hari ini aku dibantu sama Mas Leo ya untuk eh, slide-nya, Ibu, Bunda-Bunda, mohon maaf ini soalnya sambil nyambi ada beberapa yang harus dikerjakan bareng sama Zoom. Baik, kita mulai aja ya, Bunda-Bunda sekalian ya. Jadi untuk laku pandainya Bang Jatim, oh ya, Mas Leo aku boleh tanya, ini Ya, silakan Mas Mbak Leo, Caca. Boleh. Mas Leo, ini mungkin ada bunda-bunda di sini yang belum bisa transaksi si pandai yang pajak, tapi sudah ada usernya atau belum ada usernya. Jadi eh, ada aplikasinya tapi belum ada usernya. Ada nggak di bunda-bunda ini? Kecuali Bu Niken sama Bu Febri ya, kayaknya udah punya ya. Ada yang belum punya mungkin Bu Feni, monggo. usernya? Atau kalau Bu Farisa sepertinya sudah ya. Bu Oh, Feni, Bu Saya Farisa monggo. belum sudah ya. punya, saya belum punya ini aplikasi yang si Pandetak itu ya. Kemarin saya Iya, dikirimin apanya oleh Bang link Jatim, apa sih namanya? Aplikasi ya itu suruh unduh ya. aplikasinya. Tapi pada saat saya unduh kok nggak bisa ya Mbak. Keterangannya apa, Bu? Keterangannya nggak ada keterangannya, kosong, Aduh. blank, Soalnya kadang, layarnya hitam. kadang ya gini Bu, jadi ini sekedar informasi aja. Jadi untuk laporan yang terkait sama saldo, itu beberapa aplikasi perbankan itu harus update. Jadi Mas-Mas dan apa Mas Leo dan bunda-bunda yang ada ini, jadi untuk informasi mereka itu memang untuk meningkatkan dari sisi keamanannya itu OS si HP-nya itu harus support di atas 6 OS HP-nya ya, Bu ya. Jadi mungkin kalau nggak bisa OS HP-nya diupdate dulu, Bu. Kalau HP Gitu sih. Oppo Reno, Oppo Reno nggak bisa Pak Mbak ya. Kalau kalau jenis HP-nya sebenarnya nggak ada masalah, Bu, karena saya juga pengguna Oppo ya sebenarnya. Cuman Heeh. OS-nya, perangkat lunaknya itu diupdate dulu. Jadi kalau dia Android-nya masih 6 atau 5 itu biasanya nggak bisa. Beberapa aplikasi Aku perbankan sudah nggak bisa sih. 11 sih Mbak. Udah 11 ya? Anu aja, Bu. Iya, 11 mau 12 kalau nggak salah. Udah 12. Kalau 12 berarti Iya. yang HP terbaru berarti, Bu ya. Anu aja, apa namanya? Linknya aja yang saya ganti. Soalnya kemarin itu ada update yang terakhir yang saya terima itu memang untuk HP yang OS-nya di atas 8. Mungkin yang Ibu dapat itu aplikasi yang masih OS di bawah. Bisa aja sih, Bu. Nanti saya share lewat grup ya. Kan ikut grupnya ya, Bu ya? Iya. Ya, lewat Iya, grupnya ya. soalnya Nanti kemarin tak kan di share lewat share sama Mbak itu apa dari Bang Jatim itu. Saya apa, minta Bu? pas sudah dikasih, Hmm. terus saya coba unduh kok nggak bisa gitu. Saya juga iya Kalau yang emang awal itu memang nggak bisa. Nah, kalau yang awal memang udah nggak bisa, Bu. Karena udah disable itu. oh, Dapatnya baru tak? dapatnya baru bulan-bulan ini. Oh, baru ya. Iya. Tapi saya itu unduh kok nggak bisa gitu. Ya, ya Bu, nggak apa-apa nanti tak share aja di grup ya. Untuk Siap, anu si Pandetex. Nah, sambil mungkin saya siap. sambil jawab pertanyaan yang tadi sempat di-sharingkan ya Mas Leo. Mohon maaf nggak apa-apa ya sebelum bahas masalah programnya. Oke, Yang boleh terkait sama Mbak Nisa. hmm, pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB itu memang awalnya dulu Mas waktu pertama kali launching tahun 2021 kalau nggak salah itu dia memang bisa untuk transaksi yang menggunakan rekeningnya pribadi. Tapi seiring berjalannya waktu karena banyak terkait sama pembayaran lewat calo dalam tanda kutip ya Mas ya, itu akhirnya dari Bapendanya sendiri bikin peraturan bahwa untuk pembayaran PKB diharapkan yang punya legalitas hukum. Jadi minimal legalitasnya itu kalau nggak CV, PT, atau koperasi
atau lembaga lain, misalnya universitas, PKBM, BUMDes, kayak gitu-gitu. Jadi untuk yang perorangan itu memang fasilitasnya sudah dihapus untuk yang pembayaran PKB gitu. Cuman Bapak Ibu bisa bayar mandiri lewat J-Connect Mobile yang pakai rekening tabungan, bukan yang Laku Pandai ya, Bapak Ibu ya. Bukan aplikasi Laku Pandai ini, maksudnya kayak mobile bankingnya Bank Jatim itu bisa kalau mandiri. Karena kan itu datanya kan data perorangan. Jadi kalau ada apa-apa, Bapendanya itu harapannya masih bisa menelusuri. Tapi kalau misalnya atas nama lembaga, atas nama perorangan kita kasih Laku Pandai, eh, takut ada sesuatu di luar yang di luar kuasanya Bapenda gitu loh Bapak Ibu. Jadi mungkin mohon maaf untuk yang ini ya apa namanya pembayaran PKB itu sekarang memang dihapus untuk yang perorangan gitu. Jadi khususnya ini masih yang PBB. Nanti ke depannya itu kita rencananya untuk pembayarannya yang PDL. Tapi PDL itu biasanya kayak ini sih eh, pajak hotel, restoran gitu sih bunda-bunda ya. Ke depan sih masih Mas, tapi ini masih wacana. Soalnya nggak semua Bapenda itu sudah online pembayaran pajak daerahnya. Jadi kalau Bapak Ibu punya usaha ruang makan, nah itu kan ada pajaknya ya, ada pajak restorannya. Nah, itu bisa dibayarkan lewat Laku Pandai juga. Kalau sekarang kan masih belum bisa gitu. Itu aja sih tambahannya Mas Leo. eh Mungkin ini langsung kita masuk ke materinya aja ya, Mas Leo. Boleh, Gimana? boleh Mbak Nisa langsung ke materi aja. Ya, itu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, saya tampung di akhir presentasi ya, bunda-bunda ya. Soalnya biar nanti konsentrasi membahasnya. Baik, next Mas Leo. Jadi ini tentang sebenarnya ini materinya ini buat BUMDes ya, bunda-bunda. Tapi karena sekarang itu banyak orang yang laku pandainya itu sudah bisa menggunakan pembayaran PBB, jadi kita kasih untuk menu yang ini. Jadi ini presentasi gabungan sebenarnya. Jadi digunakan untuk BUMDes. Next, Mas. Kalau untuk garis besar kayaknya udah tahu ya, laku pandai itu seperti apa. Jadi kalau untuk formulir pendaftarannya ini, Ibu, Bunda-Bunda, ini kenapa kok saya taruh di depan? Soalnya kita lagi ada program, Bu. Kalau misalnya ada agen yang bisa mereferalkan seseorang untuk menjadi agen, itu ada undian berhadiah smartphone, gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada temennya, mungkin temennya Bunda Niken atau Bunda Feni yang mau daftar agennya Laku Pandai, itu kita lagi ada program untuk get to get agen gitu. Jadi syaratnya cuma KTP, terus ngisi formulir, foto, fotokopi buku tabungan, tentunya rekening tabungannya Bank Jatim. Kemudian dokumen pendukung ini sebenarnya cuma kayak NIB itu aja sih Bu. Kalau misalnya mereka mau daftar cuman NIB-nya soft copy, nggak ada soft copy, nggak ada masalah kita. Pokoknya ada bisa menunjukkan NIB. Kemudian nanti dari Bank Tim dapat surat penunjukan agen dan nomor agen serta PIN agen. Dan terakhir instalasi aplikasi. Next, Mas. Mas Leo. Nah, ini di skip aja, Mas. Nah, ini untuk fitur-fiturnya. Jadi kita sebenarnya paling awal itu kalau di Bank Jatim, bedanya dengan bank lain, itu untuk laku pandainya kita lebih menekankan untuk pendapatan daerah, jadi yang terkait sama PBB. Kalau di kalau di Laku Pandai bank lain itu kan menunya kan ada beberapa ya, bunda-bunda ya. Mungkin ada yang pakai apa itu namanya edisi. Nah, di kita ini kenapa kok nggak ada? Itu karena edisi itu digunakan terus selain pajak kita juga menerima atau ada menu untuk setor tunai. Jadi setor tunai itu betul yang tadi dijelaskan sama Bunda Niken. Jadi setorannya itu nggak harus setoran dari orang yang kita bukakan rekening yang buka rekeningnya lewat agen. Jadi misalnya ada orang terus setor ke rekeningnya ibu itu bisa. Jadi nggak harus rekeningnya si Pandai. Misalnya rekeningnya Bank Jatim, cuman Bank Jatimnya itu rekening tipe lain. Nah, itu bisa dipakai juga. Bisa menerima setoran.
Kemudian untuk tarik tunai itu memang yang bisa itu orang yang dibukakan rekeningnya sama si agennya. Tapi ibu foto aja nomor rekeningnya ke saya, nanti saya ganti tipe orangnya, tipe rekeningnya orangnya, nanti dia bisa tarik tunai ke ibu. Itu bisa juga. Jadi ini untuk yang biasanya agen yang posisinya itu dekat sama sekolah. Kalau misalnya ada anak yang nabung di ibu atau nggak nabung di ibu, tapi dia mau tarik tunai itu bisa. Jadi nanti tipe rekeningnya difotokan ke petugasnya Bank Jatim, nanti kita ganti tipe rekeningnya biar orangnya bisa transaksi ke ibu, nggak perlu ke bank, itu bisa. Kemudian kirim uang ini transfer ya, maksudnya Bu ya. Kalau transfernya ini sesama Bank Jatim bisa atau ke bank lain. Keuntungannya apa? Jadi kalau untuk Laku Pandai ini secara garis besar orangnya nggak perlu datang ke bank dan nggak perlu menggunakan aplikasi yang mungkin mereka nggak mau menggunakan seperti m-banking, ATM, itu kan agak rawan ya. Bunda-bunda sekarang ini kan banyak kasus, jadi kebanyakan orang itu sekarang modelnya nabungnya ya lewat digital atau langsung ke agen gitu. Kemudian cepat dan mudah dan otomatis biasanya udah kenal sama si agennya. Jadi mereka ada rasa kepercayaannya yang lumayan lah dengan agennya. Jadi nggak perlu datang ke bank. Itu nggak ada masalah. Next, Mas. Eh, Kelengkapan dan fasilitas. Ini mungkin beberapa bunda-bunda yang ada di sini pernah diundang ke Bank Jatim ya untuk pelatihan agen. Nah ini untuk sekedar info aja, Insya Allah Oktober akhir itu kita ada agenda untuk seperti itu juga, bunda-bunda. Terutama untuk beberapa bunda-bunda di sini yang mungkin baru daftar atau kedaftar agennya Bank Jatim. Jadi baru daftarnya lama, mungkin baru kedaftarnya sekarang atau ACC sekarang, itu Insya Allah kita masukkan di pelatihan kita yang bulan Oktober. Nanti kalau ada masalah terkait dengan penggunaan aplikasi atau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan lewat ini juga bisa, lewat grup bisa, jadi atau lewat agenda kita nanti yang akan kita undang, terutama untuk agen-agen yang baru. Di sana nanti kita akan memberikan pelatihan juga, buku panduan agen, kemudian spanduk juga, sama beberapa formulir. Jadi kalau ada yang mau buka rekening atau tarik tunai atau store tunai, kalau mau pakai formulir silahkan, nggak apa-apa. Kemudian sama aplikasi si Pandai. Nah, ini terutama untuk beberapa HP yang belum support atau nggak bisa cara install aplikasinya si Pandai Bank Jatim. Nah, kasihan. Next, Mas. Di next aja. Nah, ini gini, bunda-bunda. Jadi, media transaksi kita itu menggunakan OTP atau menggunakan kode yang ada di aplikasi. Jadi, agen dan nasabah itu sama-sama terhubung dengan smartphone atau ponsel yang untuk identifikasinya setiap transaksi itu menggunakan OTP. Mungkin bunda-bunda di sini yang udah menggunakan beberapa menunya Bank Jatim, itu kan ada kode OTP juga. Jadi kalau setiap kali dia mau transaksi kan ibu kan masukkan menunya apa, mau narik berapa, nomor rekeningnya berapa, nanti kan keluar kode OTP-nya. Nah itu untuk identifikasi bahwa transaksinya itu telah benar dan disetujui oleh si agen. Gitu. Next. Nah ini untuk tampilannya. Ini kalau untuk Samsat kampus ini di next aja Mas, ini soalnya untuk PKB. Nah ini nanti kalau misalnya ada yang tanya ya Bu, ya bunda-bunda ya, soalnya ada beberapa orang yang mungkin dia bayarnya itu lewat apa itu namanya aplikasinya Bank Jatim, tapi dia dapat ini link untuk pengesahan STNK. Nah, jadi kalau untuk ini sekedar info aja, jadi kalau ibu-ibu di sini coba bayar PKB itu pakai m-bankingnya Bank Jatim tanpa harus ke Samsat itu bisa sebenarnya. Tapi kalau pakai aplikasi Komandan nggak bisa ya. Jadi nanti kita akan mengirimkan sebuah link. Nah, linknya itu kalau diunduh tampilannya seperti ini. Ini PKB yang muncul dari link-linkannya pembayaran PKB. Jadi nanti akan muncul QR code yang dulu nggak ada, sekarang ada. Ini karena pembayarannya udah digital, nggak perlu tanda tangan atau disahkan sama kantor Samsat atau kepolisian atau Bapenda provinsi nggak perlu. Jadi sudah ada krisnya, dia bisa langsung tahu bahwa ini asli atau tidak. Jadi tidak perlu ke Samsat. Kalau misalnya mau cetak,
boleh dicetak sendiri, itu boleh sebenarnya, nggak harus pakai kertas BPKB ya, bunda-bunda ya. Jadi kalau bunda-bunda coba bayar, kemudian ini keluar linknya, itu aja ditunjukkan ke polisi mana aja sebenarnya udah nggak ada masalah kok, karena itu sudah online. Next, Mas. Nah, ini contoh struknya aja. Jadi ini ada pembayaran PKB, PBB juga biasanya ada yang seperti ini juga, ada pengesahan, kemudian ada kodenya juga. Nah, ini link yang tadi saya sempat singgung. Jadi linknya ini nanti untuk download STNK-nya. Next, next, Mas. Nah, ini untuk pembayaran PBB. Ini ada beberapa yang sebenarnya mungkin bukan agen atau anggotanya Seat for Women ya. Cuman ada beberapa agen kita yang nggak bisa pembayaran PBB. Nah, itu nanti kalau memang ada masalah, ini Ibu bisa WA ke grup ya. Nggak bisanya itu seperti apa. Nah, ada beberapa case sih sebenarnya. Ada yang mungkin rekeningnya udah nggak aktif. Kayak dulu kalau nggak salah Bu Febri apa ya. Itu juga nggak bisa bayar PBB, ternyata nomor rekeningnya yang nggak aktif. Atau ada pergantian nomor HP-nya si agen. Itu biasanya transaksi PBB-nya nggak bisa. Nah, setiap kali untuk pembayaran pajak, itu dia akan mendapatkan SMS OTP untuk konfirmasi. Tampilannya seperti ini. Jadi ada nanti nomor NOP, kemudian atas nama siapa, dan tahun serta denda kalau memang dia pembayarannya terlambat. Next, Mas. Kemudian ini untuk fiturnya, jadi tabungan si Pandai ini rekening yang bukanya lewat ibu-ibu agen, bukan rekeningnya agennya ya, jadi si Pandainya. Jadi rekeningnya adalah rupiah, itu jadi siapa aja bisa buka sebenarnya. Kalau mereka mau datang ke agen mana aja, dia pasti bisa buka untuk rekening. Rekeningnya rupiah aja. Jadi kan ada beberapa rekening tabungan itu sebenarnya yang juga mata uangnya juga mata uang asing ya. Kemudian diperuntukkan bagi nasabah yang sebenarnya belum buka di Bank Jatim. Karena kalau udah buka di Bank Jatim, itu datanya udah masuk ke kita. Jadi nggak bisa masuk ke downline-nya si agen. Kemudian hanya warga Indonesia. Jadi kalau misalnya mungkin dekat sama kampus atau tempat yang banyak, tempat wisata banyak bule-bule gitu, terus mau buka rekening itu nggak bisa ya. Ya. Kemudian minimal setorannya nggak ada. Setoran berikutnya juga minimalnya berapa juga nggak ada, jadi bebas. Kemudian saldo minimalnya juga nggak ada. Jadi bebas ya mau nabung awal misalnya cuma 10 ribu, nggak ada masalah. Kemudian biaya administrasinya juga nggak ada. Cuman batas untuk rekeningnya itu maksimal 20 juta. Kenapa kalau 20 juta, Ibu-Ibu? Jadi itu bukan aturan dari Bank Jatim sebenarnya. Karena tabungan inklusi itu kita di bawah OJK. Jadi kalau OJK bilangnya cuma 20 juta, jadi kalau ada orang atau agennya Ibu atau dan lainnya Ibu yang buka rekeningnya itu melebihi angka 20 juta, itu disarankan untuk buka langsung ke bank. Jadi bukan buka lewat agen. Kemudian batas maksimum transaksi satu bulannya itu kumulatif sebanyak 5 juta rupiah. Karena ini kan tipenya sebenarnya kalau aku pandai itu kan arahnya super mikro ya Bu ya. Jadi kalau untuk rekeningnya mutasinya biasanya nggak terlalu banyak. Next, Mas. Nah, untuk limit tabungan yang tadi sempat saya singgung ya. Ini jadi untuk maksimalnya itu kita hanya 5 juta per bulan transaksi debitnya dan limit saldo transaksinya 20 juta. Jadi itu sudah menurut aturan POJK nomor 19 POJK 03 tahun 2014. Jadi untuk mengantisipasi beberapa tabungan yang di luar kuasanya bank itu dia hanya memaksimalkan transaksi hanya 20 juta saldo yang ada di rekeningnya. Next, Mas. Kemudian ini untuk fitur-fitur yang ada di aplikasinya, ini mungkin beberapa sudah tahu ya. Kita ada menu untuk aktivasi rekening baru, ini pembukaan rekening baru. Kemudian store tunai, cek saldo juga bisa.
pembelian ini mungkin pembelian pulsa atau pembelian yang lainnya. Kemudian tarik tunai, transfer, cek status terakhir, ini biasanya 3 transaksi terakhir sama menu pembayaran. Kalau menu pembayaran ini biasanya untuk pembayaran PDAM, PLN, nah, kayak gitu. Next. Untuk pembukaan rekening, ini untuk aktivasinya, biasanya kita membutuhkan yang pertama harus ada itu adalah KTP. Nama lengkap, tanggal lahir, kemudian nomor HP, sama PIN agennya. Sebentar ya Bunda, saya tak pindah tempat ini soalnya di sini lagi banyak lo transaksi. Next, Mas. Nah, untuk pembukaan rekening itu wajib melalui konfirmasi data rekening dulu ya. Jadi nanti akan muncul beberapa konfirmasi yang harus dikonfirmasikan kembali. Ini untuk mengantisipasi ini sebenarnya Bunda-Bunda. Jadi kalau ada pembukaan rekening menggunakan KTP palsu. Karena sekarang kan banyak pemalsuan, jadi mohon sambil dicek lagi ya. Karena kalau pembukaan rekening itu memang rawannya nanti ketika ada masalah dengan pembukaan rekeningnya. Gitu. Kemudian, next. Nah, untuk tarik tunai, itu tarik tunainya menunya request tarik tunai. Kemudian penarikan dana berapa. Respon SMS-nya bentuknya seperti ini ya Bu ya, namanya siapa, kemudian tinggal masukkan token di menu konfirmasi. Ini yang OTP tadi saya sempat singgung di awal. Jadi untuk mengkonfirmasi transaksi, aplikasi kita menggunakan Laku Pandai. Laku Pandai menggunakan OTP. Langsung masuk ke konfirmasi tarik tunai jika itu udah sukses. Next, Mas. Untuk input token, ini masukkan 6 digit angka yang dikirimkan melalui SMS. Jadi nanti dia akan minta konfirmasi kepada yang orang mau narik. Jadi angkanya itu atau kodenya itu yang harus dimasukkan ke input token. Kemudian untuk mengkonfirmasi tarik tunainya, ini menggunakan PIN agen. Jadi setiap agen pasti punya kode masing-masing yang dibuat sendiri-sendiri. Jadi nanti untuk setiap kali penarikan atau store menggunakan PIN agen. Next, Mas. Kemudian store tunai ini hampir mirip, cuman enaknya store tunai itu nggak harus buka di rekeningnya Ibu. Dan nggak harus konfirmasi ke banknya dulu. Jadi siapa aja bisa langsung setor tunai ke rekeningnya apa lewat bunda-bunda yang ada di atau pengguna agen Laku Pandai. Jadi nanti kelihatan nomor rekeningnya, namanya siapa, sama masukkan PIN agen langsung karena dia nggak butuh nomor apa untuk OTP dari orangnya. Karena dia nggak memasukkan nomor HP si penyetor. Next. Kemudian ini untuk transfer. Jadi di kita ada setor bank transfer sesama Bank Jatim, Bank Jatim mana aja, nggak harus Bank Jatim Malang. Jadi Bank Jatim di seluruh Jawa Timur atau Bank Jatim Syariah itu sama aja bisa. Sama ke transfer ke rekening bank lain. Kalau rekening bank lain mereka atau penggunanya akan dikenakan biaya 6.500 di mana si agen itu akan mendapatkan fee sebesar 1.900. Untuk request transfernya ini untuk inputnya, konfirmasinya menggunakan menu konfirmasi transfer. Next. Baik, ini untuk kemudian cek saldo agen. Jadi kalau ada orang datang, cuman untuk cek saldo aja bisa. Cuman yang diutamakan itu adalah pengguna atau agen yang buka rekeningnya lewat bunda-bunda yang punya aplikasi Laku Pandai. Jadi misalnya gini, eh, ada agennya si Buniken, cek saldonya di agen Bu Feni. Itu ada beberapa yang nggak bisa. Jadi karena tipe rekeningnya itu memang harus kita ganti dulu. Kecuali untuk store tunai. Kalau tarik sama cek saldo itu harus kita ganti dulu tipe rekeningnya. Baru nanti si agennya bisa mengakses nomor rekening tersebut saldonya berapa, store tunai berapa, sama tarik berapa. Next. Nah, sama cek saldo terakhir. Bedanya apa? Kalau cek saldo itu cek saldo sekarang, jadi yang ada di rekening. Kalau cek status terakhir itu transaksi yang terakhir, yang dilakukan oleh agennya. Yang dilakukan oleh
downline-nya agen. Jadi histori transaksi. Kalau yang cek status terakhir. Kalau yang cek saldo itu cek saldo yang ada di rekeningnya. Next. Ini untuk PLN prabayar. Ini pembayaran sebenarnya ada beberapa. Ada pulsa, kemudian pulsanya itu sebenarnya kita udah ada yang pra juga sama pasca bayar. Nanti mohon dicoba aja Bu. Soalnya kalau pengguna yang Telkomsel pasca itu kan ada beberapa yang udah nggak banyak sih sekarang. Banyak yang paketan mungkin. Atau yang pasca prabayar. Jadi untuk pembayaran PLN atau pembelian PLN itu tinggal dipilih aja mau beli berapa, OTP-nya berapa, PIN agennya berapa, nanti langsung keluar. Kalau ada yang nggak keluar, mungkin nomor Storm tokennya bisa nanti WA ke saya aja. Nanti saya lihatkan lewat web yang ada di sini. Karena ada beberapa yang mungkin Storm tokennya pas gangguan, sinyal jelek, nggak keluar, atau mungkin udah nggak keluar di story, udah beberapa hari yang lalu Mbak, saya lupa nggak kirim ke orangnya, itu masih bisa kita cekkan. Next. Kemudian untuk menu pembayaran kita ada PLN non-taklis juga, BPJS Kesehatan sama Telkomsel yang Halo. BPJS Kesehatan ini sebenarnya agak baru karena sekarang itu kan hampir semua orang menggunakan BPJS, nggak menggunakan asuransi swasta. Itu bisa dibayarkan lewat BPJS Kesehatan. Lewat agen udah bisa. Kalau yang belum bisa itu hanya BPJS Ketenagakerjaan karena yang dipotong adalah PT-PT atau perusahaan yang punya karyawan. Jadi bayarnya harus ke bank. Sama untuk inputnya, kemudian untuk PLN ini nanti untuk konfirmasinya akan keluar namanya, bulan, tanggal bayarnya. Dan untuk ini tambahan, untuk PLN yang udah keluar nomor tagihan, udah beberapa bulan tidak dibayar, itu tidak bisa dibayarkan lewat agen ya Bu ya. Jadi harus ke PLN-nya sendiri. Nanti dia akan diberikan nomor tagihan yang lain. Sama PDAM, mungkin PDAM yang udah jatuh tempo, yang udah lebih dari 3 bulan, itu kan mereka udah diblokir dari sisinya PDAM. Jadi nanti nggak akan bisa dibayarkan lewat agen Laku Pandai. Baik PDAM Kota Malang maupun Kabupaten Kota Malang maupun PDAM Batu. Next. Pembelian pulsa, ini hampir semuanya sebenarnya udah bisa. Untuk pembelian pulsa, bisa lewat J-Connect bisa lewat pembelian pulsa juga bisa. Untuk pembeliannya kita cuma butuh nomor HP-nya si orang yang mau beli pulsa ke kita. Gitu. Jadi nggak harus nasabahnya kita yang beli pulsa. Siapa aja bisa beli pulsa lewat agen Laku Pandai. Lewat OTP dan PIN agennya. Next. Untuk sharing fee, ini sebenarnya saya ambil yang belum ada program ya, Bunda-Bunda ya. Jadi kalau ada program nanti pasti kita infokan kembali. Karena kalau program itu kan nggak selalu ada. Biasanya cuma untuk 3 atau 2 bulan aja. Rata-rata. Atau mungkin insya Allah ini di akhir bulan kita ada program, dan kita masih nggak tahu programnya seperti apa. Jadi kalau untuk pembukaan rekening, itu fee-nya adalah Rp1.000. Itu akan masuk ke rekeningnya agen. Cuman untuk rekonnya biasanya 1 bulan. 1 bulan transaksi, itu ada pembukaan berapa, baru di bulan berikutnya fee-nya akan diberikan. Nggak langsung dapat seperti pada saat tarik tunai. Kalau tarik tunai kan mereka langsung dikenakan biaya 3.000, pada saat transaksi 1.500 langsung masuk fee-nya Laku Pandai, 1.500 masuk fee-nya Bank Jatim. Kemudian untuk transfer bank, ini juga biasanya ada rekon, karena untuk transfer bank takut ada pembayaran yang retur, jadi nanti fee-nya biasanya H+7 atau H+8 seperti itu. Kemudian untuk BPJS Kesehatan itu beban nasabahnya 2,5, agennya Laku Pandai sendiri mendapatkan 1.500, PLN juga 1.500, kecuali untuk PKB, karena PKB hanya diperuntukkan rekening yang berbadan usaha. Kalau PBB ini 2,5, sebenarnya 2,5 ini setiap kota bisa berbeda ya Bu ya, karena untuk Bapenda sendiri memberikan tarif pembayaran PBB itu tergantung kebijakan setiap kota. Ada kota yang memberikan fee cuma Rp2.000, tapi untuk yang di Malang ini mengikut aturan kita yaitu 2,5. Kemudian untuk pembelian pulsa Telkomsel ini fee-nya 1.500, Tri, Indosat, XL, dan Smartfren. Next. Nah, ini kemudian untuk yang terbaru, ini kebetulan kita kemarin ada upgrade yang tadi saya ceritakan, ada beberapa aplikasi yang memang ke depan itu mau kita tambahkan. Tapi sekarang kita udah nyoba untuk menu-menu tambahan, yaitu
kalau transfer yang mini bank fitur ini kebanyakan udah tahu. Kemudian mini bank fitur ini juga. Nah, mungkin ini ada menu payment fitur yang terbaru adalah PDAM atau PLN non-taklist. Jadi non-taklist itu yang pembayarannya pakai nomor tagihan sebanyak 16 digit. Biasanya pakai nomor VE. Bukan nomor pelanggan, beda ya, Bunda ya. Jadi dia nanti akan membawa nomor tagihannya itu nggak pakai 513 berapa gitu nggak. Jadi nanti dia bentuknya agak panjang gitu tagihannya. Dan angkanya biasanya agak gede. Itu yang untuk non taklist. Kemudian untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan yang awalnya nggak bisa, ini ke depannya atau sekarang sebenarnya udah mulai ada yang pembayaran untuk BPJS Ketenagakerjaan, menunya udah bisa dipakai. Kemudian untuk pembelian itu sekarang ada yang pembelian kereta api sama voucher game. Kalau voucher game sama ini kan kita taunya belinya kan lewat Indomaret atau Alfamart. Nah, ini sekarang di Bank Jatim juga udah bisa. Kemudian untuk Purcase ini juga sebenarnya nanti ke depan akan kita berikan tambahan untuk top up e-wallet atau e-commerce ya. Kalau misalnya di m-banking itu kan ada menu untuk pembayaran OVO, GoPay. Nah, ini nanti ke depan akan muncul juga di menunya Laku Pandai. Next. Udah, ini mohon maaf bunda-bunda karena sebenarnya saya tahu ini beberapa bunda-bunda di sini kan udah punya aplikasinya Laku Pandai. Jadi saya sekilas memberikan menu-menunya ini tadi, meskipun sebenarnya udah pada tahu, cuman kita refresh kembali. Untuk menu yang terakhir itu memang akan kita update. Jadi mungkin untuk yang sempat tadi saya baca di komen ini, Bu Niken, mungkin untuk yang ketenagakerjaan ini yang sampai sekarang memang belum ada sih menunya. Cuman ini next ke depannya kita akan mengupdate untuk menunya ini. Dan untuk sekedar info, kalau kita selama ini pakai dua aplikasi untuk yang teks sama yang Laku Pandai sendiri-sendiri, nah ini untuk kedepannya akan dijadikan satu. Jadi bunda-bunda udah nggak perlu membuka dua aplikasi yang berbeda untuk setiap pembayaran. Sekarang akan dijadikan satu gitu. Tapi kita masih belum ada update yang terbaru karena ada beberapa HP yang memang ada di daerah yang sulit sinyal itu bermasalah. Makanya kita masih untuk coba ke depan nanti akan kita update kembali. Mungkin sementara itu, Mas Leo, apa langsung kita membuka sesi pertanyaan atau kita komen yang ada di chat ya mungkin ya? Oke, sebelum kita masuk ke komen yang ada di chat, ini sudah ada Bu Feni yang raise hand, Mbak Caca. Oh ya, Monggo, silakan. Bu Feni. Saya tak Mbak pindah Caca lagi. mau nanya ya Mbak Caca. Ya. Ini kan kemarin waktu itu waktu pertama kali saya buka buku tabungan, Mm-mm. itu kan ada infonya dari Seed Performance kalau tidak ada tidak ada apa sih namanya? Biaya admin. Mm-mm. Itu berupa tabunganku ya, Mbak ya. 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 Lalu saya tuh datang ke Bank Jatim. Pada saat di Bank Jatim itu saya ingin buka rekening. Saya mau bicara dengan mbaknya. Kalau saya tuh pengen buka rekening ya katanya nggak ada admin katanya gitu Kak. Saya bilang begitu. Tapi Oke. kemudian kata mbaknya itu ngomongnya begini Mbak. Buka rekening ini maksudnya untuk apa Bu? Untuk menerima bantuan kah? Untuk apa? Untuk anak sekolah atau bagaimana? Dia bilang gitu. Nah saya jawab dong Mbak. Saya jawabnya dengan jujur ya Mbak. Saya nggak ingin terima bantuan karena saya istilahnya alhamdulillah insya Allah saya masih mampu. Saya bilang gitu kan. Ya. Oh, Sama tapi grup. pas itu kalau gitu nggak ibu harus buka tabungan ini aja. Akhirnya saya diarahkan ke Simpedat. Dia tabunganku nggak boleh saya buka buku tabunganku karena saya nggak itu tidak ingin terima bantuan. Kalau Ya. tabunganku katanya tuh untuk yang terima bantuan, untuk anak sekolah dan untuk orang-orang yang di balai desa itu katanya. Apa bener Mbak? Sebentar ya Bu ya. Saya mute Iya. sebentar ya. Oke. Iya. Oke, sambil ditunggu jawaban dari Mbak Caca, monggo silakan buat teman-teman lain, Buddha-Buddha lain yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Jadi nanti kita akan bantu jawab pertanyaan Buddha-Bunda semuanya. Masih ada lagi sih Mas. Enggak.
Oke, mohon ditunggu ya Bu Feni untuk jawaban dari Mbak Nisa. Oke, teman bunda-bunda yang lain, kalau misalkan ada pertanyaan, monggo silakan bisa langsung ditanyakan di kolom chat. Nanti akan kita bantu untuk langsung jawab di sesi kita pada siang hari ini. Sambil kita tunggu Mbak Nisa sebentar, nggih. Ada lagi sih, Mas. Boleh, Bu Feni, boleh mungkin boleh dituliskan aja di kolom chat seperti itu ya. Panjang ya, Mas? Langsung ngobrol gini nggak boleh ya, Mas? Boleh, tapi kita sambil nunggu Mbak Caca ya. Ini Mbak Caca sepertinya Sambil menunggu Mbak Caca. ya, Ayo, Bu. Syukur, Bu. boleh kalau misalkan Kita mau kenalan, Bu. sharing-sharing. Kalau misalkan mau sharing-sharing sambil kita tunggu Mbak Caca ya. Oke. Ya itu kemarin Bu Feni juga sempat telepon dan WA saya, Mas Leo. Ya. Terus ya itu saya beritahu loh Bu, saya dapatnya itu tabunganku itu tanpa biaya admin gitu. Loh, lah saya padahal udah bilang gitu kok, ternyata saya dibukakan Simpeda. Iya. Terus kemarin saya coba tanya ke Bank Jatim Malang, sebetulnya nggak apa juga sih kalau buka tabunganku, tapi kalau sudah terlanjur dibukakan Simpeda mau diganti lagi ke tabunganku itu nggak bisa karena prosesnya lama, karena ini sudah punyanya Bu Feni itu Simpeda itu sudah terlanjur terhubung ke aplikasi Agen Aku Pandai kayak Iya. gitu. Tapi cuman yang disayangkan waktu pertama kali Bu Feni buka itu kena sudah minta Tabunganku yang tidak ada nggak biaya boleh. administrasi, kok tetap dibukakan yang ada Sepeda. adminnya itu Iya. gitu. Itu ceritanya. Nah, saya sendiri kurang tahu apakah kebijaksanaan baru atau bagaimana, saya nggak ngerti. Tapi saya yang pasti setahun yang lalu saya dibukakan Mbak Nisa itu tadi, Bu Feni yang membukakan. Itu Iya. dulu ya. Saya juga bilang gitu, saya nggak mau kalau yang ada adminnya, karena waktu itu saya malah cuma 50.000 setoran awalnya. Iya. Jadi saya takutnya kan nanti nggak ada transaksi dan sebagainya, malah kepotong terus adminnya. Iya, Makanya iya benar. saya minta yang nggak ada adminnya gitu. Jadi terus saya dibukakan yang tabunganku itu. Itu Iya. tadi setahun yang lalu. Tapi untuk yang kasus penjenengan saya kurang tahu apakah sudah ada peraturan baru atau kebijaksanaan baru dari Bank Jatim. Nanti biar dijawab sama Mbak Nisa ya, Bu Heni Iya. ya. Iya. Itu Dari situ. pengalaman saya Bu Heni kayak gitu. Iya benar, Bu. Dari situ. Kenapa saya waktu pada saat minta yang itu yang dari kan ada info dari Sheet Hormon itu, Bu, katanya nggak ada yang nggak ada admin itu loh, Bu. Maka saya coba buka, saya mau kalau nggak ada admin. Ternyata pas itu di sana tuh saya tanyain begitu, untuk apa? Tujuannya untuk apa? Gitu. Bener, Bu. Ya, akhirnya ya udah saya buka itu, Bu, Simpeda itu. Iya. Nangis deh aku. Ya berarti Itu tadi pembukaan rekening ya? ya itu. Ya, Pak. Ini sudah siap. Pembukaan rekeningnya Bu Feni itu tadi, buka rekeningnya apa Bu Feni? Iya kan itu rencananya itu saya tuh mau buka tabunganku, Mbak. Kan karena dari info dari Sheet for Women itu katanya tabunganku tuh itu karena nggak ada admin kan. Tapi pada saat saya datang berkunjung ke Bank Jatimnya, kan saya mau tuh kalau buka itu yang tanpa admin. Saya datang ke Bank Jatimnya, kemudian saya ngomong saya mau mau buka rekening tapi yang tidak ada admin. Kemudian ditanyalah sama itu petugas Bank Jatim, Ibu mau buka tabungan itu untuk apa tujuannya? Apa untuk terima bantuan, untuk anak sekolah, atau untuk apa Ibu orang balai desa gitu loh Mbak, istilahnya gitu. Langsung saya jawab lah Mbak gini, maaf Mbak, saya kalau membantu terima bantuan
insya Allah saya enggak kepingin terima bantuan dari siapapun. Insya Allah saya mampu. Saya bilang gitu. Saya kan jujur ya Mbak ya. Kan nggak Ya, boleh Mbak pakai negeri saya Mbak. Udah, iya, iya, kasihan yang lainnya Mbak. Maksudnya kasihan yang lainnya. iya Nah, betul. insya Allah Mbak, insya Allah saya mampu. Terus Mbak pas itu, oh kalau mama gitu, ibu nggak bisa pakai apa? Buka buku rekeningnya, pakai tabunganku karena tabunganku itu untuk yang terima bantuan sama untuk yang apa namanya untuk anak sekolah dan untuk yang di balai desa gitu, istilahnya gitu Mbak. Oh iya tak Mbak, tapi Mm-mm. kok infonya dari Sheet for Women, saya soalnya anggota apa kelas Sheet for Women ada info kayak begitu Mbak gitu. Oh nggak bisa kalau yang gitu katanya gitu. Ya udah akhirnya saya buka Simpeda Mbak. Nah dari Simpeda itu saya daftar apa agen laku pandai itu begitu. Oh, nggih, nggih, nggih. Kalau tadi itu, kalau saya sih waktu itu bukakannya memang punya Buniken ya. Ya kan saya itu Nah, maksud kalau saya itu nabung itu gini loh Mbak. Saya nabung istilahnya nabung uang saya masuk segitu jangan berkurang gitu loh Mbak. Ternyata berkurangnya banyak banget. Gitu loh Mbak. Saya bingung. Loh kok kemarin kan pas itu kok itu ya berkurang. Saya bilang gitu, saya nabung. Nah kata Mbaknya, kemarin kan saya coba ganti Mbak. Saya coba ganti. Nggak boleh. Emang ternyata Bu Niken juga nanyain juga nggak boleh gitu. Oh ya wes Bu, kalau udah kadung mah nggak apa-apa wes. Kayak bilang gitu. Terus kan kalau mau seandainya ini Mbak, eh, apa jenenge biaya admin kan 8.000 ya Mbak ya. Biaya adminnya 8.000 untuk Simpeda itu. Kemudian kalau mau seandainya saya daftarkan ke fee ini apa laku pandai ini, fee-nya kan fee dengan biaya admin kan lebih besar biaya admin ya Mbak. Gitu aja sih Mbak. ya, ya. Heeh. Itu dulu bukanya di cabang sini, tak, Bu? Apa jenenge lawang? Oh, Lawang ya. Nggih. Ini gini sih, Bu. Kalau untuk rekeningnya, ini aturan, nggak ada aturannya sebenarnya. Untuk rekeningnya agen itu bebas siapa aja, Bu, sebenarnya. Cuman, kalau udah pernah buka rekening yang kayak Simpeda gitu, orangnya membuka tabungan itu sebenarnya boleh. Cuman kalau untuk yang, apa namanya, agen, itu ini Bu, karena kita kan nganggapnya kan bukan anu ya, untuk transaksi ya. Jadi kita Hmm. kembalikan ke ini produknya Bank Jatim. Jadi Simpeda kan produknya Bank Jatim Bu. Kalau tabunganku Nggih. itu kan sebenarnya kan produknya Bank Indonesia. Jadi Nggih. untuk nabungnya ya untuk bukan masalah biaya administrasinya sebenarnya. Kalau misalnya Ibu saldonya pas ada, bunga yang Ibu terima itu akan menutupi biaya ini kok Bu, apa administrasinya kok sebenarnya gitu. Jadi kalau dibandingkan sama fee-nya agen ya mungkin nggak ngangkat ya Bu ya, gitu ya. Nggih. Tadi Nggih. pertanyaannya kan, karena fee-nya kan cuma saja. Em, kalau di kita sendiri sebenarnya nggak ada aturan Bu harus membuka rekening apa. Cuman kadang beberapa teman-teman yang ada di depan itu mikirnya karena untuk agen, dipikirnya juga mutasinya nanti akan banyak, kemudian transaksinya juga loadnya banyak, makanya dia membukakan rekeningnya itu yang tipenya Simpeda atau Siklus. Kalau Buniken ini saya bukakan tabunganku karena beliaunya udah punya rekening Siklus, makanya saya buka Siklus atau Simpeda, makanya dia saya bukakan rekening tabunganku gitu. Karena Buniken ini jatah untuk buka rekening yang Siklus atau Simpedanya udah dibuat untuk waktu itu dapat bantuan ya Bu ya dari Diskoperlindak ya. Jadi beliaunya saya bukakan rekening tabungan. Sebenarnya nggak ada bedanya, Bu. Justru yang punya Simpeda itu yang ada undiannya, yang tabunganku itu nggak ada. Biasanya digunakan untuk bantuan memang, sama tabungan anak-anak SMP atau SMA ke atas gitu. Mungkin petugasnya ya, Bu, ya waktu itu yang kepinginnya Iya, Ibu buka karena dia rekening tuh iya, soalnya dia Simpeda. ngomongnya begitu, Mbak. Bu, kalau mama tabunganku itu tidak bisa dibuka untuk sembarang orang, hanya untuk bagi mereka yang terima bantuan, untuk anak sekolah dan untuk balai desa gitu. Oh, iya tah, saya bilang gitu. Tapi kan saya juga ngomong gini, tapi saya dapat infonya dari itu, dari Silver Woman katanya kan itu ada tabungan yang tanpa admin, saya bilang gitu. Ya, Saya nggak nggih, tahu. heeh. Terus saya juga eh, dan saya juga sekarang sebenarnya ingin daftar agen laku pandai juga. Saya ngomong begitu.
Jadi nggak Jadi apa tuh persepsinya tuh ya beda-beda ya persepsinya Bu ya beda dari mungkin. saya bingung dari Bang Jatim ini begini dari Bang Jatim ini begini jadi tidak itu saya bingung yang mana benar ini. Itu aja Bu. Nggih, nggih. Nggih, sebenarnya kalau untuk rekening memang nggak ada aturannya Bu. Bahkan rekening giro pun kalau dia Ya, memang rekeningnya ya, itu bentuknya koperasi, CVPT itu ya. bisa kok. Nggih. Iya, soalnya kan di Hmm. bank sendiri, bank lainnya juga bank BRI kayak kayak bank itu juga apa namanya? Nggak apa-apa Bu ya nyebut merek lainnya Bu ya. Maaf. Iya, soalnya bank lainnya Nggih. itu juga kalau masalah tabunganku juga iya, apa namanya boleh aja gitu untuk siapa aja Ini nggak gitu. ada Tapi masalah. kok pada Nggih. saat saya kok nggak boleh gitu loh Bu. Nggak Waktu boleh itu buka buku tabunganku karena kan saya emang jujur, emang saya jujur emang sama mereka jujur. Mbak saya jujur, saya bilang gitu. Saya nggak mau terima bantuan apa-apa, saya bilang gitu doang. Saya hanya pengen iya, ini iya, Mbak, iya. hanya ini gitu toh. Tapi akhirnya dikasihnya ya itu nggak bisa Bu, Ibu harus bukanya yang ini berarti gitu kayak gitu. Oh, ya wes. Saya buka itu. Belum Tapi rezeki saya ya Bu. bilang Kenal iya, saya waktu itu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang lainnya karena kita ada keterbatasan waktu juga. Ya, Mbak Nisa, ini saya lanjut ya karena Eh, Mas Leo ada monggo, monggo. keperluan lain. Ini ada pertanyaan Mbak dari Bu Febri di chat room. Monggo. Mbak Hmm. Caca untuk update informasi biasanya di mana ya? Seperti itu. Selain di grup Agen Laku Pandai yang dari program Seed for Women. Kemudian nomor 2, berarti yang lintas agen fasilitasnya apa aja ya Mbak, biar saya informasikan ke si Pandai, misalnya mau melalui agen lain, seperti itu Mbak. Oh ya, langsung tak jawab aja ya Mbak ya. Jadi kalau kemarin ini kebetulan saya baru dimasukkan grup nih sama Mas Leo ya. Nanti kalau Oke. untuk kita ada upgrade yang ke depan, kebetulan kita upgrade-nya paling banyak sih di tahun ini, tapi barusan Mbak. Soalnya kita baru ACC untuk yang aplikasi yang baru sama program-program yang baru. Jadi nanti mungkin tak update lewat grup aja. Jadi kalau ada grupnya agen yang Bang Jatim, ikut Seed for Women, masukin ke grup aja Mbak. Jadi bisa langsung baca di sini. Atau kalau misalnya langsung japri ke saya juga nggak apa-apa, kan ada nomornya. Kemudian yang untuk apa namanya fasilitas antar agen itu sebenarnya sama aja sih Mbak. Maksudnya dia boleh narik atau setor di agen yang bukan agennya itu nggak ada masalah sebenarnya. Cuman mungkin yang terbaru itu yang referral itu ya, yang referral agen itu tadi ya, itu nggak selalu ada. Jadi tadi Bunikan kan sempat tanya ya, yang Bu Indah itu memang udah ACC Bu. Cuman programnya waktu itu belum ada, jadi nggak saya masukkan untuk yang agen. Mohon maaf, Bunikan. Itu sih, Mbak. Kalau kita sebenarnya menunya sama aja ya antar agen itu nggak ada masalah kok. Cuman nanti fee-nya ya memang dapat ke agen yang di mana dia transaksi itu aja sih. Oke, baik. Kemudian ada pertanyaan ini juga Mbak, dari Ibu Fariza, untuk menu pembayaran pajak restoran apa bisa langsung? Oh ya, Biasanya kan diminta jadi untuk nomor verifikasi. oke, betul. Kalau untuk yang pembayaran PDL itu ke depannya masih akan menggunakan layanan Laku Pandai karena dari sistemnya Bapenda kita untuk Laku Pandai memang belum ngeling. Jadi masih wacana. Yang ke depan yang mau yang masih jalan dan existing ini sebenarnya hanya untuk PBB aja. Jadi pembayaran PBB karena memang kan banyak ya yang harus dibayarkan terus kemudian nggak khusus untuk yang usaha. Hampir semuanya kan kena pajak PBB. Jadi dia didulukan yang PBB dulu. Kalau PDL, insya Allah nanti Bu kalau udah update pembayarannya, udah bisa ngeling sama kita. Karena kalau PDL itu banyak ini nih ya sih Bu, kita harus sering-sering rekon, nggak seperti pembayaran PBB gitu. Jadi kita infokan kalau memang udah bisa dibayarkan. Baik, Karena terima restoran kasih itu Mbak ikut Caca PDL, Bu. informasinya. Nggih. Oke, baik berarti Mbak Caca sekarang sudah ada di grup agen program Seed for Women ya Mbak ya. Jadi misalnya Ya, bunda-bunda para agennya bisa tanya di grup ataupun misalnya mau japri Mbak Caca juga boleh ya Mbak ya. ya boleh silakan, Bu. Oke, baik. Ini untuk pertanyaan-pertanyaan yang di chatbox sudah terjawab. Nah, untuk bunda-bunda yang mau bertanya langsung silahkan selain Bu Feni. Bu Feni tadi sudah ya. Curhatnya. Kita ada waktu sampai dengan maksimal pukul setengah 12 ya Mbak Caca ya. Iya, boleh silakan, Mbak. Monggo dari Bu Apa Niken, Bu Febri, Bu Fariza, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Bu Agustin. Bu Agustin ini yang baru kayaknya, Mbak. Baru ACC ya, Hmm. Bu Agustin. Ya, ini mungkin yang masih harus banyak belajar yang Bu Agustin ini yang nanti akan kita undang di acara kita agenda yang tadi sempat saya singgung itu kayaknya Bu Agustin ini.
Ya mungkin monggo Bu Agustin, mumpung ada Mbak Caca nih. Kalau kembali. Mbak Caca, Bu Indah kok nggak gabung ya? Udah saya undang sih. Diundang nggak sih Mas Leo? Saya kok nggak anu ya di grup itu Mbak ada sih Indah, tadi. bentar. Mbak Caca. Bu Indah Mondoroko. Mas Leo Jumatan kali ya? Nggak tahu deh. Mbak Caca mau nanya. Ya, moga-moga. Kemarin itu ada agen bukan si Pandai ya. Si Pandai yang mendaftarkan nama anaknya, Mbak. Pertanyaannya adalah ketika saya sudah punya rekening Bank Jatim, ya kan? Karena kalau udah punya rekening Bank Jatim kan nggak bisa jadi si Pandai katanya ya. Nah, kemudian kalau misalnya mendaftarkan anak ini untuk menjadi si Pandai itu bisa nggak? Karena kan KTP orang tua kan otomatis nama saya ya dari ibunya ya. Gitu. Mm-mm. Itu gimana, Mbak? Nama anaknya aja, Bu. Nama anaknya, Pakai tapi nama pakai anaknya akte, aja ya. pakai akte, kakak, sama tanda tangan orang tua. Oh, oke. Ya. Berarti Nggak ada nggak apa-apa. masalah. Maksudnya yang tanda tangan orang tua meski saya sudah punya rekening. Jadi nggak ada Tanda tangannya masalah tetap, gitu, Mbak cuman ya. persyaratannya pakai akte dan kakak. Oh ya, oke. Atas sama anaknya sendiri. Boleh nggak apa-apa, Bu? Oh ya. Makasih, Mbak. Oke, siap. Ada lagi mungkin? Kalau bunyi kan kayaknya udah pinter ya, Mbak. Dari Bu Feni, e-banking saya terblokir karena lupa password. Bagaimana caranya? M-banking keblokir, bukan bukan aplikasi Laku Pandainya ya? Bukan ya? M-bankingnya ya? Iya, Iya J-Connect-nya kayaknya. tuh. Iya, J-Connect-nya, Mbak. Saya lupa. Anu aja, Bu, nomor HP-nya ganti. Enggak, nomor Nomor HP HP sama. ganti. Nanti eh download yang terbaru ya, pokoknya terakhir kemarin ada update, Ibu update juga. Nanti nomor rekening sama nomor HP-nya dikirim ke saya ya. Nomor HP sama nomor rekening ya, Mbak. Iya. Oh iya. Saya japri, Mbak, nanti, Mbak. Iya. Saya lupa, Mbak. Asli, Bisa Mbak. lupa. Iya, iya, ya, nggak apa-apa, Benny, nggak apa-apa. Tapi rekeningnya lawang ya? Dalam? Rekeningnya lawang ya? Nah, Lawang. Oh iya, nanti tak japri yang teman di lawang, teman-teman di lawang. Siap, Mbak. Makasih, Mbak. Iya, iya, monggo, Bu. Ada lagi mungkin, ibu-ibu, Mbak, satu lagi dong. Ini ya. kemarin kan ada apa yang mau nabung, Mbak. Tapi dia pakai buku lama sudah 2 tahun yang lalu, nggak pernah nabung. Dia pakai buku tabunganku. Itu bagaimana, Mbak ya? So, Jajar. Gimana? Gimana, Bu? Ada orang mau nabung, tapi Iya, sudah 2 tahun yang lalu tidak diisi, gitu loh. eh, mungkin saya cekkan apakah dia masih aktif atau enggak. Kalau masih aktif, Ibu bisa langsung transaksi. Ibu bisa Oh, WA-kan aja, nanti saya cek dulu. oh Soalnya gitu kalau ya. nggak aktif, harus diaktifkan dulu, baru bisa dibuat untuk nabung lagi. Kalau memang sudah terhapus dari sistem, harus buka rekening lagi, Bu. Nah, itu mungkin Oh, jadi downline-nya Ibu juga bisa kalau dia udah rekeningnya mati ya, benar-benar mati. iya dia 2 tahun yang lalu. Dia ini udah 2 tahun yang lalu ini itu emang di situnya ada rekeningnya 2 juta berapa gitu loh. Terus saya Hmm. Saya bilang, ya wes Mbak, nanti saya coba tanyakan ke Bank Jatimnya masih boleh nggak pakai tabungan ini. Saya bilang gitu. Iya, heeh. Nanti nggak apa tak lihatkan aja. Oh ya nanti saya itu nih Mbak ya, saya kasih itunya. Iya, nomor rekeningnya Fotokopi. ya. Saya foto Hmm. kemarin sih, saya foto kemarin nomor rekeningnya. Hmm. Oh ya, Ibu bunda-bunda yang ada di sini. Jadi untuk yang nabung itu sebenarnya nggak harus rekening Malang ya, Bu ya. Kalau ada mungkin rekeningnya bukannya di Pasuruan, nabung di Ibu bisa kok. Kalau tarik, nomor rekeningnya harus Ibu berikan dulu ke kami, biar saya ganti dulu di rekeningnya. Baru bisa nanti untuk transaksi, karena tarik itu kan ada fee-nya ya. Jadi caranya agak beda sama kayak setoran. Kalau setoran itu langsung soalnya. Itu tambahannya sih. Oh iya, iya Mbak Caca. Itu aku pernah kejadian seperti itu. Mhm. Pas tarik ya? Pas tarik terus aku bilangnya gak bisa Mbak. Oh Eman ya, yo. eman Ternyata sebenarnya.
sekarang Mm-mm. bisa ya ternyata ya. Bisa. Cuman gini Bu, ini karena terkait sama beda agen, terus sebenarnya dia juga rekeningnya kan sudah ada di bank ya. Mm-mm. Ibu kan butuh waktu untuk kita mengganti tipenya dulu. Nah itu sih masalahnya cuman. Mm-mm. Kalau Ibu Soalnya kenal sama orangnya, Ibu kasih aja nomor rekeningnya ke saya gantikan biar Ibu bisa transaksi. Itu bisa. mm-mm. Kayak waktu itu dia juga tabunganku loh Mbak rekeningnya. Rekeningnya Hmm. tabunganku, tapi dia nggak buka dia. Aku sudah tak coba sih nggak bisa waktu itu. Oh nggak bisa. Kalau itu Ibu arahkan narik ke bank atau ke agen lain? Terus akhirnya ya tak suruh langsung ke sana, Ke banknya. ke bank. Oh, kalau ke bank berarti nggak sempat diganti. Kalau orangnya sudah diganti tipenya di agen lain, misalnya di agennya Bu Febri, terus transaksi di agennya Bu Niken, itu nggak perlu konfirmasi ke saya, langsung Ibu tarik tunai bisa. Karena udah Oh, diganti kan tipe rekeningnya si orangnya, gitu. heeh. Tapi Kalau memang belum, heeh. mm-mm. Kalau belum Bu, Ibu foto aja ke saya, atau mungkin ada yang mau transaksi tarik, selama ini nggak bisa, nomor rekeningnya dikasih aja, nanti saya ganti tipenya. Yang diganti tipenya itu tabungannya dia. Tabungannya dia, heeh, biar bisa masuk ke Oh, aplikasi Laku Pandai. Kalau oh nggak ya, diganti, Bu, dia nggak akan bisa diakses. Bisa diaksesnya hanya lewat bank. ya tak beritahunya tetangga sendiri kok itu. Oh ya, iya ya, Papa. Jadi untuk next dia udah nggak perlu ke bank lagi, bisa langsung ke Buniken. Iya, siap. Oke, itu bisa, Bu. Sama kemarin ya, Buniken ya, kalau ada pembayaran PDAM yang udah proses bayarnya nggak bisa, itu suruh kembali ke PDAM-nya, Bu. Karena ada beberapa PDAM yang terblokir karena belum terbayar beberapa bulan. Itu nggak bisa dibayar maupun di bank. Jadi tetap harus ke PDAM, datang ke PDAM. Ya, itu terakhir tak tanya terakhir bayar memang dia Agustus. Agustus, Juli, Hmm, September, Oktober. iya, Hitungannya 3 2 bulan. bulan ya. Mm-mm. Itu Dari meskipun ke masuk. bank pun nggak bisa soalnya. Tetap harus Oh ke iya. PDAM, buka blokir. Nggih. Ya, terima kasih. Sudah cukup Nggih, saya. siap. Mungkin yang lain? Mbak, kalau Mbak, nanya Ya, lagi saya, ya Allah. Ya, monggo Mbak ini. Maaf ya Mbak ya. Nggak apa-apa. Mbak, kalau saya ada nabung nih Mbak, kan kita kan belum ada apa bukunya. Itu kita catat Hmm, manual ya. belum ada bukunya. Iya kan kita sebenarnya dia baru mau menabung kayak istilahnya kayak ibu-ibunya apa anak sekolah apa gimana gitu Mbak. Kita kan belum ada bukunya apa kita catat manual lagi bagaimana Mbak. Terus kita laporkan ke bank Jatimnya. Selama dia rekeningnya sudah jadi, sebenarnya kan Ibu bisa lihat di histori transaksinya Ibu. Nggak perlu dicatat, nggak ada masalah. Kecuali memang mungkin dari situ momen harus melaporkan pencatatan secara manual, nggak ada masalah, Bu. Tapi kalau dia baru buka, kemudian Mm-mm. rekeningnya belum jadi, harus Ibu catat dulu memang. Karena kan belum diaktifkan dari sisi Bank Jatimnya. Iya kan kayak Mama masih baru gitu loh Mbak. Baru Oh, gitu loh kalau Mama. Hmm, hmm, hmm. Baru sekali gitu Pak. Baru sekali gitu dia mau nabung. Enggak anak saya mau saya tabungin gitu Mbak. Atau enggak itu apa? Ibu Ya catat dulu karena belum kecatat di bank, Bu. belum kan baru pertama kali nabung. Terusnya dia mau nabung gitu gimana caranya kalau mau mulai aku pade ke saya gitu loh Mbak. Kalau dia mau buka rekening di Ibu kan, posisinya Iya, kan dia baru buka rekening. Kalau rekeningnya udah jadi, belum. maksudnya Ibu, Istilahnya oh baru belum jadi. daftar baru. Oh, ya Ibu catat aja dulu. Atau pada saat Ibu buka rekening, kayak Buniken Iya. itu biasanya di formnya itu ada uangnya. Nah, pada saat saya bukakan rekening secara untuk aktivasi rekeningnya di bank, itu langsung saya story sekalian. Ya soalnya kan kita kan belum dikasih bukunya untuk apa? Untuk mereka gitu loh Mbak. Kayak Hmm, Mbak hmm, saya hmm, hmm. warga sini mau nabung juga. Saya mau nabung dong gitu. Lah saya bingung belum ada punya bukunya, buku apa saya catat dulu di buku secara manual baru kita laporkan ke bank Jatimnya gitu. Boleh nggak apa-apa kalau kayak gitu, Bu? Untuk anu ya, takutnya nanti uangnya kecampur sama yang lain gitu ya, nggak apa-apa. Iya, iya, gitu maksudnya. Oh, berarti manual dulu ya Mbak ya? Ya, manual dulu. Kalau rekeningnya udah jadi, Ibu nggak perlu Iya, nyatat karena ada di iya. anu transaksinya Ibu. Oke. Ya Mbak, makasih ya Mbak. Ini monggo, monggo. boleh boleh menambahkan. Ya, silakan Bu.
Bu Feni kan kalau ada orang datang mau nabung, kalau baru awal menabung itu kan harus dibukakan dulu rekeningnya. Iya, Berarti kan prosesnya pembukaan rekening. Bu Feni iya. sudah dikasih form pembukaan rekening apa belum dari Bank Jatim? Belum ada. Belum ada sama sekali. Saya itu enggak ada apa-apa, Mbak. Blank. Enggak dibawain apa-apa dari Bank Jatim. Oh itu minta Bu. Jadi nanti Iya, begitu ada orang datang ke penjenengan itu langsung diisi, dimintai fotokopi KTP, kemudian formnya diisi, kemudian setorannya Ibu terima, orangnya dikasih tanda terima dulu Bu kalau sudah menerima uang uang setoran awal untuk menabung. Terserah Ibu mau memberikan tanda terimanya itu pakai kertas atau pakai apa, itu silahkan. Nah, nanti kalau sudah ada formnya itu kan Ibu isi, Ibu tinggal masukkan di aplikasi itu. Nah, kalau sudah baru itu difoto Bu, Ibu difoto, dikirim ke petugas Bank Jatim, ke customer service-nya Bank Jatim terdekat yang Ibu daftar itu. Nah, dari sana nanti dikasih nomor buku tabungannya itu Bu, nomor tabungannya itu. Nah, nanti itu bisa untuk Ibu story tadi. Ya, Ibu setorkan tadi itu prosesnya tapi nggak langsung loh ya Bu, bisa sehari atau bisa beberapa jam tergantung dari customer service-nya Bank Jatim sibuk apa enggak. Nah, setelah itu Bu, tadi kalau Ibu ada waktu, Ibu nyerahkan formulirnya itu ke Bank Jatim sekaligus ambil buku tabungan customernya itu. Gitu kalau saya Bu. Oh, berarti minta formulir itu, Mbak. Soalnya saya kemarin nggak dibawain formulir juga. Langsung minta ke Mbaknya. Saya minta kalau itu Bu, memang kalau misalnya ya kalau keperluannya apa gitu kita yang aktif aja Bu, karena petugas Bank Jatim juga sibuk, customer service-nya saya lihat saya lihat sendiri kalau saya pas ke sana itu antriannya juga memang banyak. Panjang. Iya emang. Betul. Jadi untuk antisipasi agen supaya lancar dan sebagainya ya kita inisiatif sendiri Bu kayak gitu. Iya, Makasih. Itu aja pengalaman saya ya Bu. iya Bu. Makanya Bu saya Feni posisinya di mana Bu? Lawang Bu. Oh, memang Lawang ya. Ya. Saya sering sering nanya-nanya ke Bank Jatim Lawang. Saya kan kurang tahu. Nah, kemarin kasih aplikasi itu Mbak, yang itu aplikasi satu lagi itu yang untuk Laku Pandai itu loh Mbak. Tapi saya unduh kok nggak bisa itu. Nanti Ya, kan aplikasi Laku Pandainya ya, bukan si Pandai iya. teksnya, bukan ya? Yang tagnya itu Mbak, tagnya itu loh. Teksnya. Iya, yang tag itu. Itu saya nggak bisa ngunduh. Oh, nggak bisa ngunduh. Iya. Bu, nanti kalau misalnya saya share di grup, nanti Ibu ya, di foto ya, nggak bisanya itu kenapa ya? Oh iya, nanti saya itu yang screenshotnya Mbak. Karena tipe HP itu kadang meskipun OS-nya gede, tapi masalahnya beda-beda Bu. Iya. Oh. Tadi saya lihat sih, saya sudah lapor ke Mas Leo, itu Mas Leo saya itu HP-nya versi Android 12, saya bilang gitu. Oh, yang terbaru sebenarnya ya. Iya. Saya lihat di HP saya ini, saya lihat dia versinya versi 12. Harusnya bisa sih. Iya. Ada lagi mungkin? Iya, sudah Mbak. Makasih ya Mbak. Ya, dulu Lawang itu sama siapa Bu biasanya hubunginya? Kalau ke sana ketemu siapa mungkin? Sama Mbak Ovi ya, kalau Mbak Ovi, satu lagi siapa ya Mbak? Siapa ya? Lupa Mbak. Oh, Mbak Ovi ya. Oke. Iya. Mbak Ulan mungkin. Ulan Iya ya, mungkin ya. Lawang Ulan. Ulan. Ya. Kalau ada mungkin Mbak Mbak Ovi yang Ulan itu putih. Mbak Wulan yang satu lagi manis. soalnya kalau Mbak Ovi kan kadang di luar toh Bu, yang biasanya sering ada di standby itu ya Mbak Ulan itu sih biasanya. Iya, Mbak Ovi itu sering keluar. Ya, Nah, saya karena itu sama yang bagian si keliling. manis, Mbak Manis. Sebelum Mbak Manis. Mbak Manis ya, Mbak Manis. Mbak Ovi cantik. Iya Bu. Putih. Tapi nggak punya nomornya lah Bu. Kalau Mbak Wulan nggak punya. Mbak Wulan sih, Mbak siapa sih Mbak Manis? Ya Mbak Ovi. Iya, Mbak Ovi punya.
Mbak punya. Oh ya Tapi wes. susah hubungin dia emang. Minta aja wes minta form pembukaan rekening Mbak. Saya mau ada yang buka rekening itu aja. Insya Allah dikasih. Iya, Mm-mm. Mbak. Iya, ya. Kalau enggak ya kalau pas lewat di cabang Malang sini mampir aja nih tak kasih. Siap. Mbak. Oke, kalau begitu karena sudah Terima jam kasih banyak. 12, kalau misal terima kasih juga Mbak Bu Feni, Mbak Caca karena sudah jam setengah 12, kita cukupkan Baik. Zoom-nya. Nanti kita akan bertemu kembali untuk pendampingan dari Bank Jatim di bulan Februari ya. Nah, kalau misal Bunda-Bunda ada yang mau ditanyakan, silakan di grup agen kita yang Bank Jatim dan juga misalnya bisa japri juga ke Mbak Caca ya. Itu Oke. terima kasih sekali Mbak Caca untuk sharing ilmunya dan terima kasih ke Bunda-Bunda Bu Febri, Bu Niken, Bu Fariza, Bu Feni dan juga Bu Agustin untuk waktunya semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita lanjut di grup. Nah, tidak afdol nih kalau kita tidak tutup dengan foto bersama ya dan juga sebagai dokumentasi monggo bisa on cam semuanya. Oke, Bu Fariza, Bu Feni kalau mau on cam monggo, Bu Agustin. Oke, sudah semua ya? Baik, saya hitung terlebih dahulu. Bisa senyum manis, nanti saya share di grup. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar saya save dulu. Oke, satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih sekali semuanya. Kita lanjut lagi di grup. Semoga bermanfaat. Tadi dibuka dengan doa, ditutup juga dengan doa ya. Berdoa dipersilahkan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, terima kasih sekali. Nanti saya share untuk rekamannya ke grup. Terima kasih Bunda-Bunda. Izin saya tutup Zoom-nya ya. Terima kasih ya Mbak Terima kasih Caca. Mbak Anin. Terima kasih Salam dari Bunda-Bunda. Mas Mas Leo. Leo. Mohon maaf Mbak. Terima kasih. Terima Terima kasih Mbak kasih. Anin. Sampai selesai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.